Kali ini aku akan menceritakan pengalaman yang aku alami beberapa waktu yang lalu. Dari dulu aku memang tidak percaya dengan yang namanya hantu atau hal-hal lain yang berkaitan dengan mistis. Namun semua itu berubah pada hari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Fatah, seorang anak tunggal dari keluarga yang bisa dibilang berkecukupan. Ayahku bekerja di sebuah perusahaan sebagai account officer. Ayahku selalu bisa diandalkan ketika bekerja sama dengan perusahaan lain. Sampai-sampai dari aku kecil, aku banyak tahu beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan ayahku karena ayah selalu bercerita padaku. Aku hanya tinggal berdua dengan ayah karena ibuku sudah lama meninggal. Hari itu, aku ingat malam hari sekitar jam 8 malam, aku sedang sendirian di rumah, hanya ditemani Bi Inem, satu-satunya asisten rumah tangga yang tinggal di rumahku. Malam itu, Bi Inem sudah masuk ke kamarnya, dan aku seperti biasa sedang menonton TV di ruang tengah. Sampai ketika aku sedang asik menonton, dari luar rumah terdengar suara petir yang cukup kencang. Hal itu membuatku sedikit terkejut, dan tak lama hujan pun turun cukup deras. Lantas aku buru-buru mematikan TV, mencabut antenanya karena takut terkena petir. Setelah itu aku duduk-duduk dan jujur ketika itu bingung apa yang harus aku lakukan. Sudahlah, kupikir aku akan tidur saja sampai tiba-tiba Tante Dian meneleponku. Halo, iya Tante, kenapa? Tante Dian menanyakan apa ayah sudah pulang atau belum. Belum pulang, Tan. Kenapa ya? Dia pun menitipkan pesan untuk ayah. Katanya besok dia akan berkunjung ke rumah. Lantas aku pun bilang akan menyampaikan pesan itu. Lalu telepon pun ditutup. Ketika kulihat jam menunjukkan hampir jam 10 malam. Tumben sekali sebenarnya ayah belum pulang sampai saat ini. Dan tidak ada kabar berita. Baru saja aku berpikir seperti itu, tiba-tiba ada pesan masuk dari ayah yang isinya memintaku untuk menjemputnya. Aku pun langsung bergegas untuk menjemput ayah menggunakan mobil karena di luar hujan masih sangat deras. Di perjalanan menjemput ayahku, aku cukup berhati-hati karena hujan yang sangat deras itu membuat jarak pandang tidak cukup jauh, ditambah jalanan yang sangat sepi. Sesampainya di kantor, aku lihat ayah menunggu di depan pos satpam. Aku klakson dan dia pun langsung bergegas masuk ke dalam mobil. Di perjalanan pulang dengan ayahku, aku bilang pada ayah bahwa besok Tante Dian akan datang ke rumah. Ketika mendengar itu, ayah terlihat sedikit terkejut dan tak banyak bicara. Bahkan dia sempat mengalihkan pembicaraan, meminta aku untuk cari tukang nasi goreng karena dia cukup lapar katanya. Sambil jalan, aku pun mencari ke sekitar apakah masih ada tukang nasi goreng yang masih buka. Sampai akhirnya kutemukan tukang nasi goreng yang masih buka. Singkat cerita,
Sekitar jam 11:30 malam, kami pun sampai di rumah. Hujan ketika itu sudah mulai reda. Lantas kuparkirkan mobil dan kami berdua turun. Dan ketika kami masuk ke dalam rumah, aku dan ayah dikejutkan dengan keberadaan Tante Dian yang tiba-tiba saja sudah berada di dalam rumah. Loh, kok Tante sudah ada di sini? Bukannya besok ya? Katanya kesininya mau besok hari. Begitu kataku. Ketika itu, ayah tidak menyapa Tante Dian. Ayah malah langsung masuk ke dalam kamarnya. Tante Dian pun tidak menjawab pertanyaanku. Setelah beberapa menit, ayah keluar dari kamar dan mulai bicara dengan Tante. Sementara aku masuk ke dalam kamar. Sepertinya ayah dan Tante Dian ada suatu obrolan yang sangat penting. Tapi entah apa itu, aku pun jadi penasaran. Malam-malam datang ke rumah, ada apa ya? Kelihatannya serius banget. Sampai tiba-tiba mendadak aku dikejutkan ada suara yang sangat gaduh dari ruang tamu. Ternyata ayah dan Tante Dian bertengkar. Bergegas aku pun keluar dari kamar. Dan kulihat Tante Dian menangis sambil memegang pipinya. Spontan aku pun bertanya apa yang terjadi. Tanpa menjawab apa-apa, ayah langsung masuk ke dalam kamarnya, membanting pintu, lantas menutupnya. Sementara Tante Dian pun buru-buru pamit pulang. Malam itu, aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka. Selepas kejadian itu, beberapa hari kemudian, ayah mendadak sering murung di dalam kamarnya, menyendiri dan jadi jarang mengobrol denganku. Ayah seperti orang lain, seperti orang yang berbeda. Melihat gelagat itu, Bi Inem pun mengusulkan lebih baik ayahku dibawa ke orang pintar. Takutnya ayahku diguna-guna. Tak salah memang, karena sejak kejadian itu ayah nampak berbeda. Malam itu pun tiba, sekitar jam 9 malam, yang kupikir ayah sedang tidur di kamarnya, ternyata tidak. Karena terdengar suara teriakan yang sangat kencang dari dalam kamar ayah. Bergegas, aku ke kamar ayah dan menggedor-gedor kamarnya. Ternyata kamarnya tidak terkunci. Dan ketika kubuka, kulihat ayah sedang berteriak histeris. Dia menunjuk ke arah cermin seakan-akan ketakutan. Di cermin itu tidak ada apa-apa. Ya, ayah, kenapa ya? Ya, ayah, sadar ya, istighfar ya. Sambil terbata-bata, ayah berkata, dia melihat sosok seorang pria tinggi besar, kulitnya hitam legam, dan di atas kepalanya ada tanduk. Aku tidak tahu apa yang ayah maksud. Apakah ayah hanya berhalusinasi atau apa? Entahlah. Aku pun coba menenangkan ayah. Sampai ayah pun tenang dan dia tertidur kembali. Setelah ayah tertidur, aku tinggalkan dia dan kembali masuk ke dalam kamarku. Ayah kenapa sih? Mimpi kali ya? Begitu dalam benakku. Malam itu benar-benar sangat sunyi. Sampai ku dengar suara anjing yang tiba-tiba melolong. Lolongannya panjang sekali.
Jarang-jarang ku dengar suara lolongan anjing di tengah malam seperti itu. Dan kedengarannya jelas dari depan rumahku. Suara lolongan anjing itu masih terdengar terus-menerus sampai akhirnya suara itu hilang dengan sendirinya. Dan begitu suara itu hilang, dari depan pintu kamarku terdengar suara seorang laki-laki. Suara itu memanggil-manggil namaku, dan itu jelas sekali suara ayah. Aku pun beranjak dari tempat tidur menuju ke pintu kamar. "Iya ya, bentar ya, bentar." Sepertinya ayah terbangun dan membutuhkanku. Sampai depan pintu, ketika ku buka pintu kamarnya, astagfirullah, badanku mendadak mematung berdiri di depan pintu kamarku. Kulihat seorang pria tinggi besar, sama seperti yang ayahku sebutkan. Seluruh badannya hitam dan pria itu bertanduk. Dia menatap ke arahku dengan tatapan yang sangat tajam. Matanya merah dan terdengar seperti sedang membaca mantra. Badanku tidak bisa bergerak sama sekali. Sosok itu hanya menatap ke arahku seakan ingin mengambil nyawaku. Ku coba membaca doa di dalam hati, tapi entah kenapa selalu gagal. Sampai sosok yang tingginya selangit-langit rumah itu tiba-tiba membungkukkan badannya, dan kali ini wajahnya tepat berada di depan wajahku. Bentuk wajahnya tidak seperti manusia. Hidung, mata, mulut, dan raut wajahnya lebih mirip seperti binatang. Ya, seperti binatang yang sama sekali belum pernah kulihat. Ternyata sekujur badannya dan wajahnya itu penuh dengan bulu berwarna hitam. Giginya bertaring dan dia membuka mulutnya. Lalu aku pun tak sadarkan diri ketika itu. Di keesokan harinya, Bi Inem menemukanku pingsan di depan kamar. Lantas aku pun dibangunkan olehnya. Aku pun menceritakan semuanya pada Bi Inem tentang kejadian yang kualami semalam. Namun kejadian itu tidak kuceritakan pada ayah. Bi Inem pun kembali menyarankan untuk datang ke orang pintar atau Pak Ustadz guna menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Aku pun setuju. Singkat cerita, setelah diterawang, ternyata itu adalah sosok kiriman yang dikirim untuk ayahku. Ada yang sengaja mengirimkan sosok itu. Entah apa maksudnya, aku tidak tahu. Siapa orangnya pun, aku tidak ingin mencari tahu atau membalasnya. Karena aku akan sama saja dengannya, meskipun terbersit di pikiranku apakah ini ada hubungannya dengan Tante Dian. Sudahlah, ini masih menjadi misteri untukku dan keluargaku. Nah, demikianlah teman-teman cerita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.